Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Manajer AC Milan Stefano Pioli sedang mempertimbangkan dua opsi potensial untuk menyusun starter pada pertandingan melawan Lazio di laga lanjutan Liga Italia Selasa 27 April 2021. Seperti dilansir dari Milan News, Zlatan Ibrahimovic tidak akan berada dalam tim saat melawan Lazio di Olimpico. Jadi, ada kemungkinan ada peluang bagi Leao atau Mandzukic untuk mencetak gol. Yang pertama telah memainkan 10 pertandingan selama penyerang tengah di Liga Italia, hanya 6 lebih sedikit dari Ibrahimovic. Tetapi dalam beberapa menit, Leao adalah penyerang yang paling banyak digunakan Stefano Pioli musim ini. Penampilan mantan bintang Lille dalam beberapa bulan terakhir ini cukup baik. Namun, saat melawan Genoa dia tidak efektif dan saat jumpa Sassuolo, Leao terlalu boros. Menimbulkan keraguan apakah dia adalah alternatif nyata untuk Ibrahimovic atau hanya opsi darurat. Seperti dikemukakan Pioli, ada kans Mandzukic bisa start sejak menit pertama di Olimpico. Pemain internasional Kroasia itu tidak melakukan banyak hal di dua bagian melawan Genoa dan Sassuolo. Namun dia sempat mempengaruhi permainan di menit-menit akhir dan keluar dari bangku cadangan tidaklah mudah, terutama mengingat dia belum memiliki ritme yang sama. Sementara itu, Ibrahimovic dilaporkan akhirnya memperpanjang kontrak selama 1 tahun di AC Milan. Dia akan berada di Milan hingga melewati usia 40 tahun atau pada Juni 2022. Dua klub Inggris, MU dan Liverpool, diisukan tertarik dengan Andrea Belotti. Namun, bomber Torino tersebut diyakini lebih condong ke raksasa Italia AC Milan. Belotti dikenal sebagai salah satu penyerang Italia tersubur saat ini. Meski masih naik turun, namun jumlah gol pemain berusia 27 tahun tersebut tak pernah berada di bawah angka 10. Beberapa kali namanya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Italia, salah satunya Juventus. Kendati demikian, ia memilih setia di Torino dan kini telah memperkuat klub tersebut selama 6 musim terakhir. Namun sepertinya Belotti dan Torino harus pisah jalur. Kontraknya akan berakhir tahun depan dan mungkin musim panas mendatang akan menjadi satu-satunya kesempatan buat Torino untuk menguatkan Belotti. Untungnya, Belotti tidak sepi peminat. Tuttosport mengklaim kalau ada 3 klub papan atas Inggris yang ingin memakai jasanya musim depan, seperti MU, Liverpool, serta Tottenham. Klub asal Prancis Olympique Lyon juga dikabarkan sedang memantau. Klub Italia seperti Inter Milan, AS Roma, Napoli, bahkan Fiorentina juga sedang memperhatikan gerak-gerik mantan pemain Palermo tersebut. Namun, di antara klub-klub tersebut, Tuttosport mengatakan kalau AC Milan lebih berpeluang mendapatkan tanda tangan Belotti. Apalagi, sang pemain lebih tertarik melanjutkan karir di Italia ketimbang Inggris ataupun Prancis. Sampai pernyataan resmi dikeluarkan, perburuan tanda tangan Belotti masih terbuka lebar. Bisa jadi, klub-klub Inggris mendapatkan cara untuk meyakinkan sang penyerang agar mau beranjak dari negara kelahirannya. Gelandang andalan AC Milan Franck Kessie berbicara soal jiwa kepemimpinannya di ruang ganti klub dan bagaimana ia merangkul anggota skuad yang lain. Kessie merupakan salah satu pemain terbaik Rossoneri musim ini dengan memainkan hampir setiap pertandingan dari awal sampai akhir dan posisinya di starting 11 raksasa Serie A memang belum tergantikan. Saat ini, sulit membayangkan bagaimana pasukan Stefano Pioli tanpa kehadirannya. Sebagai hasil dari begitu banyaknya hadiah penalti yang diterima Milan musim ini, pemain internasional Pantai Gading tersebut berhasil mencetak 10 gol di Serie A atas namanya. Dengan 2 berasal dari permainan terbuka, ia juga mempersembahkan 5 umpan dan berperan sebagai motor lini tengah klub dengan membantu mereka pada fase bertahan maupun menyerang. Dalam sesi wawancara panjang dengan Sport Week, majalah pekan dari La Gazzetta dello Sport, Kessie pun berbicara mengenai berbagai hal termasuk perannya di ruang ganti Rossoneri selama ini. Jika saya memiliki hal yang harus dikatakan kepada rekan satu tim, saya tidak melakukannya di depan
semua orang karena saya tidak tahu bagaimana dia bisa bereaksi. Saya mengajaknya berbicara empat mata dan menjelaskan kepadanya dalam pertandingan lebih sulit sehingga bisa terjadi. Saya mengatakan, ayo lari, kita harus menang, ujarnya. Di skuad junior tim nasional saya Pantai Gading, saya selalu menjadi kapten. Saya berbicara kepada semua orang, dimulai dengan yang termuda Haugi, Daniel Maldini, bahkan mereka yang dari Primavera yang kadang berlatih bersama kami seperti Mionik. Napoli dikabarkan sedang mengincar bek MU Diogo Dalot di bursa transfer musim panas tahun ini. Bek asal Portugal itu sedang menjalani masa peminjaman di AC Milan selama 1 musim terakhir. Di saat yang bersamaan, Rossoneri ingin mempermanenkan Dalot untuk musim depan. Namun, dalam laporan Tribal Football Sabtu 24 April 2021, Napoli tertarik merekrut Dalot dan ingin merebutnya dari pelukan AC Milan. Bek kanan berusia 22 tahun itu dianggap memiliki prospek yang cerah di sepak bola Italia. Selama 1 musim terakhir bersama AC Milan, Diogo Dalot sudah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu andalan pelatih Stefano Pioli. Meski berposisi pemain belakang, Diogo Dalot berkontribusi dalam mencetak 2 gol dan 3 assist sejauh ini. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan berencana memulangkan Dalot ke Old Trafford. Hal ini yang membuat langkah Napoli dan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Dalot semakin sulit, sebab MU belum memasang banderol harga terhadap mantan bek Porto tersebut. Di laman Transfermarkt, tafsiran harga Dalot kini berada di angka 10 juta euro. MU mendatangkan jebolan akademi Porto itu dengan mahar 22 juta euro pada tahun 2018 silam. Posisi Stefano Pioli dan Ivan Gazidis bersama AC Milan terancam setelah pemilik klub Elite Management dikabarkan tengah memantau dengan seksama. La Repubblica belum lama ini menuliskan bahwa Elliot memang tertarik dengan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui Europe Super League. Namun mereka tidak menyukai langkah yang diambil Gazidis dan mengurungkan rencana tersebut. Kinerja mantan CEO Arsenal tersebut memang membuahkan hasil dari sudut pandang strategis finansial dan merek, namun hubungannya dengan anggota manajemen Rossoneri yang lain tidak terlalu meyakinkan. Dengan Paolo Maldini secara terang-terangan bahkan mengakui sebelum pertandingan melawan Sassuolo kemarin bahwa ia tidak tahu menahu soal peluncuran ESL. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Pioli juga tengah dalam evaluasi. Pelatih yang dianggap tak akan tersentuh hingga beberapa bulan lalu berkat hasil luar biasa yang diraihnya kini tak lagi dapat dipastikan tetap bertahan di Milan. Sang pemilik tidak ingin kehilangan peluang lolos ke Liga Champions yang bisa mendatangkan pendapatan sekitar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar. Presiden Paolo Scaroni hampir pasti bertahan mengingat langkahnya patut dipuji dengan menyisipkan klausul berharga yang melindungi Rossoneri dalam urusan dengan Europe Super League. Bagaimanapun, Elliot diketahui tengah memantau situasi Milan dengan seksama dan perhatian mereka tampaknya secara khusus tertuju pada Pioli dan Gazidis yang belakangan ini juga menjadi sorotan. AC Milan dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada Vasco Walsh dan sedang menunggu jawaban gelandang muda Borussia Dortmund tersebut. Kontrak Walsh bersama Dortmund saat ini akan berakhir pada penghujung musim ini dan berpeluang meninggalkan klub. Dengan Rossoneri mengendus peluang untuk memoles tim Primavera mereka. Ia merupakan pemain yang dominan dimainkan sebagai gelandang tengah dan telah membela tim nasional Jerman di level U17. Milan News mengabarkan awal bulan ini manajemen Milan merencanakan pertemuan dengan agen gelandang 16 tahun tersebut, Hector Peris, yang akan mendarat di Italia dalam beberapa pekan ke depan untuk berupaya mencapai kesepakatan pasti terkait transfer kliennya ke San Siro. Menurut jurnalis Nikos Kira melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri memang tertarik mendaratkan remaja Jerman tersebut ke tim Primavera mereka dan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun. Akan tetapi, raksasa Bundesliga juga tengah mengupayakan pembaruan kontraknya. Sang pemain dan agen akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan. Diavolo memang menaruh perhatian khusus kepada bakat-bakat menjanjikan terlebih mereka yang bisa didapatkan dengan status bebas transfer. Terlebih raksasa Serie A tersebut memiliki reputasi yang baik dalam mengemban permainan muda. Jika Walsh benar-benar meninggalkan Dortmund, maka Milan akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan servisnya. Ia diharapkan bisa berkembang bersama tim Primavera tersebut perlahan-lahan naik ke skuad utama.
Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengakui senang dengan kebiasaan Stefano Pioli yang kerap menantangnya dan memiliki mentalitas yang tepat. Zlatan Ibrahimovic telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama AC Milan pada Kamis 22 April 2021. Mengetahui dirinya masih akan bekerja sama dengan Pioli, Ibrahimovic pun mengungkapkan hubungannya dengan sang pelatih. Mantan kapten timnas Swedia itu mengatakan dia telah menjalin hubungan yang hebat dengan Pioli. Ibrahimovic mengakui dirinya mudah bergaul dengan mantan pelatih Fiorentina itu sejak hari pertama. Namun, yang lebih menarik bagi Ibrahimovic adalah mentalitas Pioli yang menurutnya tepat. Pioli pun tak segan memberikannya tantangan sehingga membuatnya ingin melakukan yang terbaik. Pioli memiliki mentalitas yang tepat. Setiap hari, dia memiliki energi yang dia pancarkan kepada semua orang. Dia menginginkan yang terbaik dari tim. Dia menelepon saya di pagi hari dan bertanya kepada saya, "Di mana Anda? Saya sudah bekerja." Dia menantang saya seperti ini. Ketika Anda merasa baik dan Anda baik-baik saja, Anda ingin bermain sebanyak mungkin. Akan tetapi, Pioli ingin melindungi saya dan menyelamatkan saya untuk pertandingan berikutnya. Saya tidak tahu apakah itu masalah saya, tetapi mentalitas saya untuk berada di sana sampai akhir ini memberikan yang terbaik. Karena jika saya memberikan yang terbaik, saya tahu bahwa rekan-rekan saya akan melakukan hal yang sama. Dengan adrenalin yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah puas sampai akhir, ujarnya lagi. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan gelandang Norwegia Christian Dolberg yang menggantikan Sander Berge di KRC tahun lalu seperti yang diberitakan oleh Football Italia. Pemain berusia 22 tahun itu pindah ke KRC dari Viking FK pada Januari 2020 dan sejak itu tampil mengesankan di Belgia. Putra mantan penjaga gawang Tottenham Hotspur Erik Forsberg telah bermain 24 kali di Liga Pro Jupiler musim ini. Dan tutup Mercato Web mengklaim Rossoneri telah menyatakan minatnya pada anak muda itu dalam beberapa hari terakhir ini. Milan dikabarkan sedang mencari gelandang muda untuk menantang Frank Kessie, Ismail Bennacer dan Sandro Tonali. Diavolo telah mengidentifikasi Dolberg sebagai kemungkinan menandatangani karena fisik dan keterampilan teknisnya, dan KRC menghargai pemain itu antara 12 juta hingga 15 juta euro. Namun, laporan tersebut mengklaim ada minat dari Inggris juga dan Milan harus berjuang untuk mendapatkan tanda tangannya. Jika mampu mendatangkan Dolberg, maka Milan akan memiliki dua wonderkid Norwegia setelah sebelumnya mendatangkan Jens Peter Hauge di awal musim. Milan tampaknya terus mengincar pemain-pemain muda untuk memperkuat skuadnya, terutama di sektor gelandang yang Milan tampak kekurangan gelandang berkarakter untuk mengatur tempo permainan. Tim asal Liga Italia AC Milan masih belum ada mencapai kata sepakat dengan kiper Gianluigi Donnarumma. Donnarumma terus mendorong pembaruannya dengan AC Milan di Liga Italia. Namun, hingga kini masih belum menemukan kata sepakat. Direktur olahraga Frederic Massara dan Direktur Teknik Paolo Maldini tidak kehilangan harapan untuk menutup pembicaraan panjang dengan pemain internasional Italia itu. Calcio Mercato mengklaim AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan tim Lille dari Liga 1 Prancis terkait Mike Maignan. Rossoneri dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan kiper Lille Mike Maignan. Dilansir dari laman Football Italia, Rossoneri telah menawarkan 8 juta termasuk bonus kepada Donnarumma, tetapi agen Mino Raiola belum menerima kesepakatan yang diusulkan. Melihat belum ada kata deal, para direktur AC Milan memilih haluan ke kiper Maignan. Dan laporan itu mengklaim pemain berusia 25 tahun itu ingin pindah ke San Siro. Penjaga gawang Prancis tersebut dikabarkan akan membahas persyaratan dengan Maldini. Hubungan baik antara kedua klub memungkinkan Rossoneri untuk melakukan pembicaraan dengan sang pemain sambil menunggu sinyal pasti dari Donnarumma. AC Milan dikaitkan dengan kiper Lille Mike Maignan sebagai calon yang digadang-gadang sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma bila tidak menemukan kata sepakat. Mike Maignan merupakan pemain internasional Prancis yang telah meraih 18 clean sheet dalam 32 pertandingan Liga 1 Prancis musim ini. Penampilannya cukup mengesankan untuk menarik minat sejumlah klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini. Zlatan Ibrahimovic resmi menekan kontrak baru di AC Milan yang akan membuatnya terikat sampai usia 40 tahun lebih. Kamis 22 April 2021, AC Milan memperingati Z-Day, hari di mana Zlatan Ibrahimovic menekan pembaruan kontrak bersama Rossoneri. Datang ke markas klub petang hari waktu setempat, bomber berusia 39 tahun itu memakai pakaian necis dengan jas dan dasi kombinasi hitam merah sesuai warna kebesaran Milan. Bubuhan tinta di surat kerjasama yang baru membuatnya Ibrahimovic
Ibrahimovic terikat kontrak sampai Juni 2022. Durasi itu merupakan realisasi dari ekstensi masa kerja yang disepakati pada perjanjian sebelumnya. Ikatan baru ini menjaga Ibrahimovic tetap di Milan hingga berusia 40 tahun dan 8 bulan. Adapun sang bomber veteran tetap mendapatkan gaji 7 juta euro termasuk bonus sesuai target pribadi misal jumlah gol, penampilan maupun pencapaian tim. Dengan demikian, bisa dibilang Zlatan Ibrahimovic akan menghabiskan sisa umur karirnya bersama AC Milan. Saya sungguh bahagia, saya selalu bilang bermain untuk Milan seperti di rumah sendiri, ucap kepada Milan TV. Ini benar-benar seperti rumah saya, kalau bisa tinggal di sini seumur hidup, saya dengan senang hati akan melakukannya, ucap pemain yang baru melakukan comeback ke timnas Swedia itu. Masa bakti kedua di Milan dia jalani sejak Januari 2020 dengan ukiran 28 gol dalam 45 penampilan lintas kompetisi.